Hujan reda, muncul pelangi. Ayo Garuda, raihlah mimpi kembali. Kabar baik untuk Garuda. Timnas Indonesia masuk era baru. Goodbye zaman kegelapan. Welcome zaman terang benderang. Nah, itu dia. Kalau kita bicara tentang Timnas Indonesia, jujur saja tentu kita kecewa. Berapa kali kita berharap lalu pulang dengan rasa yang sakit. Tapi hari ini dan minggu depan ada satu hal yang tak bisa kita abaikan. Kabar terbaik untuk Garuda akhirnya datang. PSSI akan mengumumkan pelatih baru untuk timnas senior dan baru saja memberhentikan pelatih U22. Itu artinya timnas Indonesia sudah masuk ke era baru. Menarik kita bahas. Timnas kita saat ini dikenal bukan karena prestasi, tapi karena masalah inkonsistensi. Ditambah lagi dengan federasi yang penuh drama dan kontroversi, yang berakibat kegagalan timnas Indonesia sepanjang tahun 2025 diawali dengan gagalnya timnas senior melaju ke Piala Dunia, padahal kita hanya berjarak 180 menit saja untuk menuju Piala Dunia Amerika. Tapi mimpi itu sirna kalau seandainya tidak ada terjadi 26 Januari 2025 ini, mungkin kita akan merasakan begitu manisnya bermain di Piala Dunia. Bicara sedikit tentang gagalnya timnas senior melaju ke Piala Dunia ketika round 4, ya ketika berakhirnya pertandingan antara Irak dan Indonesia yang diakhiri kemenangan Irak dengan skor tipis 1-0. Ketika peluit berbunyi, disitulah pertama kalinya aku menangis karena sepak bola. Nangis bukan karena bangga, tapi karena kecewa yang tak ada obatnya sampai saat ini. Begitu tingginya harapanku terhadap Indonesia agar mampu berlaga di Piala Dunia 2026 Amerika. Karena aku ini mengikuti timnas Indonesia sejak round 1 ketika menghadapi Brunei Darussalam hingga round kedua, round 3, akhirnya round keempat. Dan berikutnya kegagalan timnas U22 yang mereka gagal menjuarai Piala AFF dan gagal total timnas U22 dalam mengkualifikasi Piala Asia U23. Dan yang teranyar adalah gagalnya timnas U22 besutan IS Indra Sapri melaju ke babak semifinal atau gugur di fase grup. Ini artinya kegagalan yang dialami oleh timnas Indonesia sudah sangat lengkap. Jadi harapan kita di tahun depan, di tahun 2026, harapan kita sebagai supporter Indonesia, semoga timnas kita bangkit kembali dan meraih mimpinya kembali. Kalau kita bicara sedikit tentang zaman timnas dikala dipegang oleh STY, di situ kita sebenarnya sudah menaruh harapan besar agar timnas kita ini berbicara banyak di level internasional. Seperti kita ketahui bahwa pola permainan dan mentalitas timnas kita berubah. Timnas Indonesia ketika itu berani menguasai bola. Tidak lagi hanya bertahan saat tertinggal, tidak panik, tidak runtuh. Banyak yang bilang itu cuma keberuntungan. Tapi perubahan sebesar itu tidak mungkin terjadi secara instan. Ada sistem dibangun, ada regenerasi yang mulai berjalan, ada kepercayaan kepada pemain muda. Yang paling terasa adalah satu hal, timnas Indonesia ketika itu punya identitas. Mereka tahu cara bermain, kapan menyerang dan kapan bertahan. Dan tentunya mereka tahu bagaimana cara bertahan sebagai tim. Dulu, lawan datang dengan santai. Ketika timnas dipegang STY, mereka mulai berhitung. Media asing mulai membahas timnas Indonesia. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai ancaman. Ya tentu saja kita lihat banyak prestasi STY ketika memegang timnas Indonesia. Di antaranya adalah timnas Indonesia lolos babak 16 besar. Tidak pernah timnas Indonesia ini lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ketika dipegang STY, alhamdulillah kita bisa tembus babak 16 besar Piala Asia walaupun kita kena bantai ketika itu melawan Australia dengan skor 4-0. Dan selanjutnya kita melihat sejarah yang begitu hebat
ketika timnas U23 berhasil tembus ke semifinal Piala Asia U23 Qatar tahun 2024. Begitu hebatnya euforia yang kita rasakan. Begitu happy-nya kita menjalani hari ketika melihat prestasi timnas ketika itu. Bahkan pertandingan di malam itu Indonesia melawan Korea Selatan, rasanya nggak ada malam ketika itu, semuanya menjadi siang. Bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menonton pertandingan itu sampai azan subuh berkumandang. Bahkan kita saat itu lupa bahwa besok paginya kita kerja. Disitulah sejarah yang begitu begitu apa ya begitu indah untuk dikenang. Sampai saat ini aku pribadi, mungkin teman-teman juga seperti itu, tidak akan bisa melupakan sejarah itu dan tentunya akan ku ceritakan kepada anak cucuku nanti. Dan selanjutnya ranking timnas Indonesia itu sangat sangat menanjak dari awalnya 190-an kali ya, atau 170-an, 170-an hingga sampai ke 120-an. Itu prestasi yang bukan biasa saja. Itu adalah prestasi yang luar biasa yang dihasilkan oleh STY ketika 5 tahun memegang timnas Indonesia. Tentu banyak ya orang yang menganggap bahwa STY ini gagal dan sebagainya. Kenapa? Karena STY ini tidak memberikan satu trofi pun untuk timnas Indonesia. Tapi harus diingat, grafik permainan timnas ketika itu sangat bagus. Ketika itu semua lawan kita sikat. Sekarang kita yang sikat oleh semua lawan. Nah, itu dia perbandingan antara zaman timnas di waktu SD dan sekarang. Dulu melawan Korea Selatan, Uzbekistan, Australia dan sebagainya, kita begitu optimis untuk bisa ya minimal mengimbangi. Tapi sekarang melawan Filipina pun kita tak mampu. Mengalahkan Myanmar juga begitu sulit, apalagi kita mengalahkan yang namanya Saudi Arabia, Iran dan sebagainya. Ketika itu level kita ini sangat tinggi. Bukan lagi level kita level Thailand, bukan lagi kita level kita lawan Malaysia atau melawan Vietnam. Tapi ketika itu level kita ini ada sudah setara dengan Saudi Arabia dan Bahrain, bahkan di atas sedikit di atas Cina. Tapi apalah daya, kejadian itu tepatnya pada tanggal 26 Januari 2025, STY diberhentikan, bahkan sampai sekarang alasannya dipecat kita tidak tahu. Ada yang mengatakan masalah komunikasi dan sebagainya, tapi buktinya tidak ada. Tapi setelah gelap terbitlah terang. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Minggu depan kita akan mendengarkan pelatih terbaru untuk timnas kita. Ya, tentunya kita berharap pelatih kita ini memiliki CV yang bagus, tidak seperti pelatih sebelumnya. Dan semoga PSSI mengambil keputusan ini betul-betul memikirkan timnas ke depan, bukan hanya kepentingan sesaat. Ya, tentunya kabar baru itu datang dari manajer sekaligus ketua BTN Timnas Indonesia, Pak Sumarji. Ini Kombes Sumarji, ya kan? Beliau mengatakan bahwa telah menginterview 2 pelatih Eropa dan akan diumumkan pada minggu depan. 3-4 hari lagi kita akan mendengar bahwa kabar baik timnas memiliki pelatih baru. Dan kabar terbaru juga bahwa pelatih kepala U22 diberhentikan karena beliau tidak bisa mencapai target yang dicanangkan oleh PSSI, yaitu emas. Bahkan tak mampu lolos dari fase grup. Nah, itu keputusan yang sangat bijaksana dan aku rasa itu keputusan sangat fair mengingat bahwa prestasi timnas di SEA Games tahun ini begitu buruk. Mengenai pelatih timnas senior, ada 2 nama yang yang muncul tentunya di media, bahkan sudah diinterview dan sudah dibawa dalam rapat exco. Yang pertama adalah Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst memiliki prestasi yang cukup bagus, di antaranya berhasil memenangkan Liga Belanda atau Eredivisie bersama Feyenoord dan berhasil memenangi Piala KNVB Beker bersama tim yang sama pada musim 2017-2018 dan pada musim 2018-2019. Selanjutnya ia juga memenangi Turkish Super Cup pada musim 2024-2025 bersama Besiktas ketika itu yang berhasil mengalahkan
Galatasaray dengan skor yang mencolok 5-0. Selanjutnya berhasil memenangkan trofi FA Cup, Scotland FA Cup bersama Rangers pada musim 2021-2022. Pria berdarah Maluku ini acap kali menggunakan formasi 4-2-3-1 dan bisa juga berubah menjadi 4-3-3 tergantung lawan yang dihadapinya. Dan kalau kita lihat dari statistik, pelatih ini banyak menghabiskan karirnya di Eropa, yang saat ini juga menjadi asisten pelatih Arne Slot di Liverpool. Kalau beliau ini menjadi pelatih kita, ya tentu menurutku pribadi, ya era kegelapan itu akan hilang dan welcome era terang benderang. Kenapa? Karena dari CP-nya bagus dan beliau ini juga termasuk pelatih yang disiplin, keras. Tentunya pelatih ini akan mengangkat level kita menjadi lebih baik dan tentunya kita akan berbicara banyak di kancah dunia. Untuk yang kedua, John Herman, pelatih asal Inggris ini, mantan pelatih Kanada dan mantan pelatih Toronto di MLS Amerika Serikat. Prestasinya tidak ada memenangi gelar. Ia berhasil membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022 setelah menunggu selama 36 tahun. Dan tentunya ada lagi yang mencolok juga, yaitu mencatatkan rekor 17 pertandingan tak terkalahkan pada tahun 2021 hingga 2022. Untuk prestasinya bersama timnas wanita Kanada, meraih medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio Janeiro, Brazil 2016. Mencapai perempat final Piala Dunia Wanita 2015. Tentunya pelatih ini juga cukup baik ya dari segi CP-nya yang berhasil membawa Kanada naik level lagi. Menarik juga kita tunggu ini siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia nantinya. Kabar terbarunya dilansir dari media Honduras, Once Noticias melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola mereka telah menjadikan John Herman sebagai target utama dan satu-satunya untuk menggantikan pelatih sebelumnya, Reynaldo Rueda. Apabila Herman menjadi pelatih kepala timnas Honduras, ya tentunya calon kandidat atau kandidat pelatih timnas Indonesia menjadi satu, yaitu Giovanni Panturonkos. Ini menjadi kabar baik bagi kita semua, bagi fans Garuda, bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena Giovanni ini bukan pelatih kaleng-kaleng. Dia memiliki pengalaman yang begitu tinggi. Pria berdarah Maluku ini juga pernah melatih di Cina bersama Guangzhou City yang saat ini klubnya sudah bangkrut. Artinya dia memahami memahami sepak bola Asia dan tentunya dia tidak akan susah untuk beradaptasi dengan sepak bola Asia khususnya Indonesia. Minggu depan ini semakin deg-degan kita ya teman-teman. Kenapa? Karena kita ini antara dua ini, antara welcome zaman kegelapan atau bye-bye zaman kegelapan. Kalau PSSI salah mengambil keputusan, ya sudah berarti kita welcome zaman kegelapan. Tapi kalau PSSI mengambil keputusan dengan bijak, dengan kepala dingin, ya tentunya bye-bye zaman kegelapan, welcome zaman terang benderang. Nah ini sangat menarik kita tunggu teman-teman, apakah Giovanni Panturonkos ataupun John Herman akan menjadi pelatih kepala Indonesia. Teman-teman sekalian Garuda Fans, apakah kalian percaya timnas Indonesia benar-benar masuk di era baru dengan pelatih baru? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan gimana pendapat kalian? Siapa yang layak jadi pelatih timnas Indonesia selanjutnya? Silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Hidup timnas Indonesia. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.